Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan materi pertemuan 12 pada mata kuliah manajemen proyek pada program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Topiknya adalah pengendalian proyek. Jadi ini merupakan kesatuan sebenarnya dari pertemuan 10, 11, dan 12. Karena ada madatan jadwal, materi ini akan saya gabungkan dengan materi di pertemuan 11. Pembahasannya akan mencakup pengendalian proyek, terutama pengertian dan unsur-unsur pengendalian, konsep nilai hasil, di mana secara umum apabila waktu dan biaya dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal, maka mutu konstruksi atau mutu proyek yang dihasilkan juga akan sesuai dengan rencana. Semua faktor penghambat akan menimbulkan terjadinya keterlambatan dan penyimpangan rencana pada pelaksanaan proyek. Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, maka diperlukan adanya proses pengendalian. Tujuan utama pengendalian dalam suatu proyek adalah memperkecil adanya penyimpangan yang dapat terjadi selama proyek berlangsung. Nah, untuk meningkatkan efektivitas dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan proyek, serta untuk mengatasi masalah di atas, maka dalam hal ini dipakai metode konsep nilai hasil, earned value analysis, yang hitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan. Pengendalian proyek. Proses pengendalian proyek adalah suatu usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang suatu sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan apabila terjadi penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, mengambil tindakan yang segera dilakukan pembetulan yang diperlukan. Serta semuanya ini agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran proyek. Unsur-unsur pengendalian proyek. Unsur-unsur pengendalian biaya dan jadwal pada suatu proyek diantaranya ukur yang realistis, perangkat yang dapat memproses dengan cepat dan tepat, perakiraan yang akurat, dan rencana tindakan atau action plan. Tolak ukur pengendalian proyek. Pengendalian biaya tolak ukurnya adalah anggaran. Sedangkan pengendalian jadwal, salah satu tolak ukur yang penting adalah milestone, tahapan-tahapan. Anggaran dan jadwal tersebut diintegrasikan menjadi anggaran per waktu atau time-based budget dan dipecah atau dirinci sampai tingkat paket kerja dan kode akuntansi biaya. Karena berfungsi sebagai tolak ukur, maka suatu anggaran ataupun suatu milestone yang tidak realistis akan menyulitkan analisis hasil pengukuran dan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak tepat. Perangkat pengendalian proyek. Perangkat yang dapat memproses dengan cepat dan tepat dibutuhkan dalam pengendalian proyek. Perangkat yang dapat memproses masukan data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan menjadi indikator yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Perakiraan yang akurat. Perakiraan yang akurat meliputi berbagai perakiraan atau forecast, biaya dan jadwal kegiatan seperti biaya dan jadwal untuk pekerjaan tersisa sampai akhir penyelesaian proyek, evaluasi kecenderungan bila mana keadaan tidak mengalami perubahan dan lain-lain. Rencana tindakan atau action plan. Tindakan ini diambil untuk mencegah pengeluaran biaya yang melebihi anggaran dan keterlambatan bila tanda-tanda akan terjadinya hal demikian telah terlihat. Manajemen waktu pada suatu proyek atau project time management memasukkan semua proses yang dibutuhkan dalam upaya untuk memastikan waktu penyelesaian proyek.
Manajemen biaya proyek atau project cost management melibatkan semua proses yang diperlukan dalam pengelolaan proyek untuk memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan anggaran biaya yang telah disetujui. Konsep nilai hasil. Konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dengan perhitungan ini dapat diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan, yang dapat ditulis dengan rumus nilai hasil itu sama dengan persentase penyelesaian dikali anggaran. Walaupun konsep earn value terlihat sederhana, namun implementasinya dalam pengelolaan proyek tidaklah mudah karena harus didukung oleh sistem manajemen yang mampu menyediakan input data yang lengkap dalam perhitungan kinerja proyek. Bila kinerja proyek buruk, sistem akan mampu menelusuri bagian mana yang bermasalah, yang menyebabkan pembengkakan biaya dan terjadinya keterlambatan pelaksanaan proyek. 10 kriteria pengelolaan proyek menurut Fleming dan Koppelman. Komitmen manajemen pada dalam konsep earn value, harus ada kebulatan tekad dari manajer proyek untuk memanfaatkan konsep earn value di dalam sistem manajemen pada proyek yang ditanganinya. Komitmen juga harus ada pada organisasi utama perusahaan dalam mendukung keputusan penggunaan konsep earn value pada manajemen proyek. Menetapkan lingkup proyek dengan work breakdown structure, WBS ya, pada setiap proyek. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan lingkup proyek agar pada saat pelaksanaannya, lingkup proyek tidak meluas yang menyebabkan kegagalan proyek. Salah satu teknik yang dapat digunakan dan terbukti ampuh dalam membatasi lingkup proyek adalah dengan WBS. Di mana WBS memperlihatkan hierarki perencanaan pekerjaan yang berorientasi pada produk yang dihasilkan proyek. WBS menjadi acuan dalam menentukan aktivitas dan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai sasaran proyek. Menciptakan manajemen kontrol. Cost account adalah pertemuan antara level terendah WBS dengan fungsi dari organisasi. Cost account harus memiliki 4 elemen, yaitu memperlihatkan pekerjaan di level tugas, mempunyai kerangka waktu pelaksanaan yang spesifik bagi masing-masing tugas, mempunyai anggaran biaya untuk penggunaan sumber daya, dan mempunyai pihak yang bertanggung jawab untuk masing-masing sel. Lanjutnya, menetapkan tanggung jawab fungsional untuk setiap bagian terkecil dari manajemen proyek. Dibutuhkan organisasi proyek yang dalam strukturnya terdapat pembagian tanggung jawab yang jelas. Organisasi proyek dibagi dalam divisi dan subdivisi. Masing-masing divisi dan subdivisi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan kepemilikan cost account masing-masing divisi dan subdivisi. Membuat earn value baseline. Langkah selanjutnya adalah menetapkan baseline yang digunakan dalam menghitung kinerja proyek. Basis ukuran kinerja proyek harus memasukkan semua cost account dan biaya-biaya tidak langsung proyek seperti biaya tak terduga dan profit. Untuk memperoleh basis ukuran kinerja proyek, digunakan proses perencanaan formal proyek, mulai dari proses estimasi, penjadwalan, dan penganggaran. Lanjut, menggunakan proses formal penjadwalan proyek, earn value membutuhkan alat bantu pengendalian proyek seperti master schedule, kurva S, dan bar chart. Alat bantu pengendalian proyek dibuat melalui proses penjadwalan. Alat bantu ini menunjukkan kerangka waktu dari masing-masing paket pekerjaan dan anggaran biayanya. Mengelola biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya tidak langsung perlu dikelompokkan tersendiri atau terpisah dari biaya langsung proyek. Terkadang biaya tidak langsung mempunyai porsi yang lebih besar dari biaya keseluruhan proyek. Oleh karena itu, biaya tidak langsung proyek perlu diperhatikan dan ditangani secara baik. Selanjutnya, mengestimasi biaya penyelesaian proyek secara periodik.
Salah satu manfaat dari konsep earn value adalah mampu memprediksi biaya penyelesaian proyek. Dengan dasar kinerja aktual proyek, dapat diprediksi secara akurat berapa lagi dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Melaporkan status proyek. Batasan varian yang sudah ditentukan manajemen menjadi acuan kapan manajemen akan bertindak. Bila kinerja proyek berada di luar batasan yang telah ditetapkan, hal tersebut merupakan sinyal peringatan bagi pihak manajemen untuk bertindak. Penerapan earn value dalam manajemen proyek merupakan salah satu contoh penerapan manajemen by exception. Manajemen by exception adalah tipe sistem manajemen yang baru melakukan tindakan ketika ada penyimpangan. Menyusun historical database. Pembentukan historical database memungkinkan proyek yang dikerjakan menjadi lebih baik. Historical database digunakan sebagai acuan dalam mengelola proyek di masa yang akan datang. Indikator-indikator dalam pengendalian proyek. Berdasarkan konsep earn value, ada 3 elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisa kinerja suatu proyek. Ketiga elemen tersebut adalah BCWS, Budgeted Cost for Work Schedule, merupakan anggaran biaya yang telah direncanakan berdasarkan rencana kerja yang telah disusun terhadap waktu. BCWP, Budgeted Cost for Work Performed, merupakan nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. Dan yang ketiga itulah ACWP, Actual Cost for Work Performed, merupakan biaya aktual yang dikeluarkan untuk penyelesaian pekerjaan pada periode waktu yang bersangkutan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Nah, atas dasar indikator-indikator, varian biaya terpadu dan varian jadwal, maka bisa dirumuskan bahwa varian biaya itu adalah BCWP dikurang ACWP. Kalau hasilnya negatif, itu artinya biaya di atas rencana. Biaya lebih mahal rencana. Kalau nol, ya sesuai biaya. Kalau positif, biaya di bawah rencana. Jadi masih ada sisa ini. Itu di varian biaya. Kemudian di varian jadwal, BCWP dikurang BCWS. Kalau hasilnya negatif, artinya itu terlambat dari jadwal. Kalau hasilnya 0, tepat waktu. Kalau hasilnya positif, lebih cepat dari jadwal. Dasar formula-formula ini, maka kemudian kita bisa menggunakan indikator-indikator ini untuk pengendalian proyek. Sehingga proyek-proyek mana yang misalnya biayanya sudah kelewat, atau jadwal waktunya sudah terlewat, terlambat. Saya kira demikian untuk materi tentang kita mulai dari pengawasan, kemudian pengawasan dan pengendalian, dan terakhir kita fokus pada pengendalian. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.